guys, pernah nggak sih kalian ditanya kenapa sih pakai bank syariah? Terus kalian jawabnya ya karena syariah. Halo kan? Nah, kali ini kita akan bahas tuntas hal kedua itu, karena beda loh, bank syariah dan bank konvensional itu bukan hanya sekedar nama. Perkenalkan, nama saya Kayla Purwani. Saya merupakan mahasiswa aktif Hukum Ekonomi Syariah sekaligus nasabah aktif Bank Syariah bersama teman saya Nurul Rama, mahasiswa aktif Bank Konvensional dan juga sebagai mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah. Oke. Dan di sini saya akan menjelaskan antara konsep bank syariah dan konvensional secara akademis dan objektif. Oke, langsung saja ya Rahma. Banyak yang bilang kalau bank syariah itu bebas riba. Nah, itu apa sih artinya secara konsep? Nah, jadi kalau bank konvensional kan dia ada namanya berbasis bunga. Jadi kalau semisal nasabah meminjam uang, maka dia wajib mengembalikan utang tersebut sekaligus dengan bunganya. Nah, karena ini memerlukan salah satu pihak, maka dalam Islam itu dihukumi haram dan itu dilarang. Nah, terus kalau bank syariah nggak pakai bunga, pakai apa dong? Nah, jadi dalam bank syariah itu ada yang namanya akad atau disebut juga sebagai perjanjian. Jadi ada yang namanya akad mudharabah dan musyarakah, itu sebagai akad untuk bagi hasil. Lalu ada yang namanya akad murabahah untuk akad jual beli, dan ada juga yang namanya akad ijarah atau sewa menyewa. Jadi kalau dalam bank syariah itu mereka dapat untung bukan dari bunga, tapi dari margin atau hasil bagi hasil jual beli. Nah itu, jadi mereka bukan dapat untungnya dari bunga, tapi dari margin tadi, margin dari bagi hasil dan jual beli tadi. Itu bedanya. Nah, dan selain riba nih Rahma, apakah ada prinsip lainnya seperti goror, maisir? Maksudnya prinsip yang diharamkannya dalam akad gitu ya? Benar sekali. Nah, selain riba, yang perlu dihindari juga adalah misalnya goror, maisir, dan tadlis. Oke, biar konkret nih Rahma, coba dong berikan contoh produk nyata, misalnya KPR, kredit rumah, itu bedanya apa sih? Maksudnya beda secara syariah dan konvensional ya? Nah, kalau misalnya yang KPR konvensional itu kita membayar cicilan rumah, jadi kan kita ada bunganya karena otomatis ya kan, ada bunganya kan. Nah, bunganya itu bisa naik turun atau floating namanya. Jadi kalau misalnya mata uang rupiah lagi anjlok, otomatis kita membayar cicilan tersebut dengan harga yang lebih tinggi, jadi bunganya naik, jadi kita bayar cicilan rumah tadi lebih tinggi. Lebih tinggi. Jadi lebih mahal. Jadi kita perlu mengeluarkan banyak biaya lagi kalau pakai yang konvensional. Nah, itu kan jika mata uang rupiah kita anjlok kan. Nah, jika mata uang rupiah kita stabil, kita maka bayarnya bisa lebih stabil juga. Nah, itu yang bikin deg-degan ya Rahma. Iya, karena dia tidak menentukan, bisa naik dan bisa turun. Ya, tergantung kondisi pasar uang saat itu ya. Kondisinya ya. Oke. Nah, berbeda dengan bank syariah. Nah iya, kalau KPR syariah bagaimana? Nah, kalau KPR syariah dia beda. Jadi bank syariah dulu yang beli rumahnya buat kita, lalu nanti kita bayar ke bank syariahnya. Jadi di awal itu ada yang namanya akad. Jadi ada namanya akad, dibuatlah perjanjian, ditentukan harganya sekian. Jadi itu adalah harga fix. Ya, berbeda dengan bunga tadi, berbeda dengan KPR konvensional tadi yang harganya floating, bisa turun naik. Kalau dalam syariah dia sudah ada harga fix dari awal. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke kelebihan dan kekurangannya nih. Nah, dari Rahma dulu sebagai nasabah aktif bank konvensional, kira-kira apa nih kelebihan dan kekurangannya? Kalau untuk kelebihannya, salah satunya adalah akses ATM dan yang ada di mana-mana. Kalau kita mencari ATM bank konvensional itu mau di desa ataupun di kota tuh ada di mana-mana, jadi enak. Misal kita ingin tarik tunai, jadi kita tidak perlu ribet mencari kemana-mana, tidak perlu cari agen. Lalu salah satu keuntungan
keuntungannya yaitu adalah banyak produknya. Lalu semisal kita mengajukan KUR atau kredit usaha rakyat tuh syariah bisa lebih cepat dibandingkan dengan bank syariah. Oh, Soalnya oke, kalau bank oke. syariah itu prosesnya bisa lebih rumit untuk mencairkan itu. Oke, oke. Nah, kemudian kelebihan dan kekurangan dari syariah ini, bank syariah apa ini? Kalau untuk bank syariah, menurut sudut pandang saya ya, Iya, dari sudut pandangnya Rahma. Aku pengen mau melihat dari sudut pandangnya Rahma secara objektif, kira-kira kelebihan dan kekurangannya bank syariah itu apa ya? kalau untuk kelebihannya nih, tadi kan kita sudah bahas di awal soal KPR ya, KPR syariah dan KPR konvensional. Nah jadi salah satu ya ini positifnya ya, karena harganya itu pasti di awal. Pasti di Dia awal. punya harga pasti, jadi Iya. apa tidak berubah, tidak perlu takut harganya naik gitu. Jadi apa kita bisa menyiapkan segini gitu. Oke. Dia tetap. Lihat harga itu tetap Harganya bersih, tetap. fix. Nah, ini relate banget ya sebagai kita mahasiswa hukum ekonomi syariah. Dan em, menurut data OJK tahun 2023, kalau indeks literasi Indonesia tentang keuangan syariah itu baru 23,3%. Dan itu Ini masih rendah banget ya sebenarnya. iya, Bahkan di bawah 50%. iya kan. Nah, dan itu mereka masih sebagian besarnya belum benar-benar memahami Tentang prinsipnya ya. konsepnya itu. Nah, apakah Rahma pernah melihat fenomena ini secara langsung? Sebenarnya ini sering terjadi di lapangan ya, terutama mungkin ada dari teman, keluarga, atau bahkan dari kita sendiri yang begitu. Sebagian besar masyarakat memakai bank syariah karena berlindung di balik kata religius, ya mungkin karena mereka menganggap otomatis langsung halal, ya begitu. Tapi padahal sebenarnya mereka tidak mengerti apa jenis-jenis akadnya, tidak mengerti perbedaannya apa, tidak mengerti cara kerjanya juga tidak mengerti. Jadi kebanyakan masih kurang paham, Masih kurang paham, ya. langsung asal pakai saja, atau cuman FOMO ikut-ikutan kebanyakan. Iya. Nah, ironisnya si guru itu belum benar-benar memahami konsep bank syariah ya, tapi setelah menjadi mahasiswa hukum ekonomi syariah ini kali ini udah mulai terbuka lah pandangan. iya mengerti terkait Perbedaan ya. hal seperti ini. Nah justru di sini peran kita sebagai calon praktisi hukum ya, untuk mengedukasi masyarakat tentang perbedaan kedua bank tersebut. Jadi masyarakat tidak salah pilih bank mana yang ingin digunakan. Jadi begitu ya. Oke, benar ya guys, itu kita jangan ikut-ikutan, jangan FOMO ya. Oke Pahami guys, dulu konsepnya, riset dulu, baru kita pakai. baru kita langsung terjun pakai ya guys. Nah, oke guys, sekian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, Komen, comment, and share. Dan jangan lupa subscribe di bawah. Dan jangan lupa guys ya komen, apakah kalian itu pengguna bank syariah atau bank konvensional dan mengapa? Menurut kita jangan lupa kunjungi situs OJK dan Oh iya, untuk benar-benar jangan lupa kunjungin apa? situs OJK dan